Well, today we're having reading comprehension for the second part ya. Jadi I mean the second strategy. Jadi hari ini kita akan belajar strategi kedua untuk pengerjaan reading comprehension untuk TOEFL ITP. Nah, kemarin kita sudah kenalan di reading, nanti teman-teman akan dikasih 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan ya. Nah, nanti tipsnya teman-teman jangan membaca teksnya dulu karena tidak semua informasi di dalam teks ditanyakan ya. Jadi baca soalnya dulu, kemudian baru kita nanti akan tahu mencarinya di teks bagaimana, seperti itu. Nah, vocabnya teman-teman nanti akan sangat membantu dalam mengerjakan reading ini. Oke? Nah, dari membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu apakah teman-teman harus melakukan salah satu dari 3 langkah berikut ya. Yang pertama, teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian apakah teman-teman itu harus melakukan scan dan skim, itu mencari dulu informasi yang ditanyakan, karena yang ditanyakan itu menggerombol di satu titik, di posisi tertentu di dalam kalimat. Oke. Nah, atau teman-teman juga membuat inference atau membuat tebak-tebakan atau kesimpulan dari informasi yang ada di teks. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai langkah pertama, bukan langkah pertama, maksud saya teknik ya, satu teknik untuk mengerjakan beberapa soal reading, namanya adalah cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teknik ini dipakai untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan garis besar mengenai teks ya, teman-teman. Nah, garis besar mengenai teks itu antara lain ada main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya. Ada juga idea organization atau pengembangan ide, dan tone itu adalah apa ya, nada atau irama atau suasana hati penulis yang dimasukkan ke dalam teks. Ada juga purpose, itu adalah maksud si penulis menulis teks tersebut. Dan course itu bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa yang membahas topik yang sama. Oke. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan teknik yang kedua atau strategi kedua, teman-teman. Namanya adalah scan dan skim atau membaca cepat sampai kita menemukan yang ditanyakan di soal, di dalam teks, seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari dulu yang ditanyakan itu di dalam teks, itu adalah locate information atau menemukan letak informasi tertentu yang ditanyakan di soal di dalam teks. Oke, jadi yang di soal itu kata kunci atau yang ditanyakan apa, kita cari di dalam teks itu letaknya di mana. Nah, jenis soal ini bisa dikenali dari pilihan gandanya. Jadi nanti di pilihan ganda ada yang A, B, C, D-nya itu line keberapa sampai line keberapa. Line keberapa, nah baris keberapa sampai baris keberapa. Nah, itu berarti kita disuruh mencari letak di mana penulis itu membahas tentang sesuatu, seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya kalau teman-teman disuruh untuk mencari letak informasi tertentu, ya mau nggak mau harus dibaca dulu soalnya yang ditanyakan itu tentang apa. Kemudian kita cek di teks, kita baca ya, scan di teks itu disebutkan di mana, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ketemu, teman-teman hitung itu di baris keberapa. Bukan kalimat ya, teman-teman, tapi baris keberapa. Seperti itu. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau bahan penyusun dari meteor. Nah, kalau kita baca meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil di timurnya Flagstaff, Arizona, itu secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari sebuah meteor yang memiliki bobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada ya kandungan dari meteor, teman-teman. Kita baca lagi, meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, di sini letaknya. Ada kata yang terbuat dari. Nah, berarti susunannya meteor atau kandungannya meteor itu adalah nikel dan besi, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu dihitung ini letaknya di line keberapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti line keempat titiknya berada di sampai line kelima lah, seperti itu. Line keempat sampai line kelima. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Ya. Nah, tapi untuk jenis soal ini, kalau teman-teman ngambil reading yang online, tes ITP yang online, teman-teman tidak akan menemukan jenis soal ini. Tapi kalau teman-teman ikut tesnya itu yang prediksi, atau misalnya yang PBT, yang paper based test, atau yang harus datang ke tempatnya teman-teman daftar itu, jenis soal ini sering keluar, teman-teman. Seperti itu.
Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita sebentar. Kenapa kok ada perbedaan soal seperti itu ya, Mister? Karena gimana ya saya bilangnya? Karena memang gini. Kalau misalkan kita membaca sebenarnya ya, kalau kita membaca itu kita nggak peduli. Maksudnya kalau teman-teman membaca itu teman-teman nggak akan peduli eh, penulis itu membahas tentang apa di line keberapa sebenarnya. Jadi TOEFL itu mengalami apa namanya teman, perubahan-perubahan seperti itu. Jadi eh, tapi kalau PBT nggak tahu kenapa dia nggak dirubah juga gitu. Tapi kalau online ini udah nggak ada seperti itu. Jenis soal ini. Atau boleh dibilang juga saya kurang tahu pastinya ya. Tapi memang setahu saya beberapa kali tes itu setiap kali tes, maksud saya rentangnya lama ya teman-teman. Itu jenis soalnya dirubah-rubah. Mungkin yang bikin juga beda, saya juga nggak tahu kayak gitu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita ke latihan soal ya. Dicoba dulu, di sini ada dua soal, artinya teman-teman punya waktu 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemukan jawaban boleh teman-teman kirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo Delta. Mari kita cek. Ada juga Charlie Delta. Oke, kita cek ya. Seperti biasa kita cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan, sorry, I'm sorry guys, malah ke structure ya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama atau menyebutkan nama gitu ya dari bayi berang-berang. Nah, dalam bahasa Inggris itu bayinya atau anaknya hewan itu dinama-namai teman-teman. Misalnya kucing anaknya kitten, misalnya sapi itu anaknya calf. Kemudian misalnya babi misalnya pig itu anaknya namanya piglet. Nah, kita ditanyain di mana si penulis itu menyebutkan nama anak berang-berang atau sebutan nama anak berang-berang di dalam teks. Nah, anak berang-berang itu kalau kita baca dari depan ke belakang itu munculnya di sini, teman-teman. Ada kata young beavers. Nah, terus setelahnya itu ada kata or atau kids. Nah, namanya anak berang-berang itu dalam bahasa Inggris nyebutnya adalah kids. Ya. Nah, berarti letaknya dia di line kedua ya, teman. Kalau kita hitung line 1, line 2. Nah, berarti jawabannya yang Bravo. Kemudian nomor 4.
Di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa anak berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, itu kalau kita scan, teman-teman, kita baca alasannya itu muncul di sini. Ya, yaitu alasannya kenapa kok kita baca aja. Jadi di musim semi tahun kedua mereka, jadi umur 2 tahun mereka, mereka itu dipaksa keluar dari kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi yang mau lahir. Maksudnya bayi berang-berang yang mau lahir, maksudnya adik-adiknya ya. Jadi adik-adiknya mau lahir, jadi kamarnya dipakai sama adik-adiknya. Kita hitung dia 1, 2, 3, 4, jadi 4 sampai 5, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. The modern definition of chamber music. Oke, 1 minute over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas nama modern atau definisi modern dari musik ruangan. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, kita baca dari awal, musik ruangan itu dulunya, karena verb 2 ya lampau teman-teman. Jadi dulunya itu mendapatkan definisinya atau namanya, nama sama definisi itu sama ya teman-teman. Karena dia itu awalnya dimaksudkan untuk dipertontonkan di ruangan-ruangan kecil di rumah pribadi, bukan di aula-aula besar atau teater. Nah, tapi ini lampau, yang ditanyakan nanti adalah modern definition. Nah, di situ kalimat berikutnya berbunyi, today it has evolved into a small ensemble music in which each performer in the ensemble plays an individual part. Jadi sekarang ini definisinya itu telah berubah. Jadi musik ruangan itu telah berubah menjadi musik grup musik kecil gitu ya, di mana setiap performnya itu memainkan bagian masing-masing. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo ya, sorry Alpha, line 2 dan line 3 seperti itu. Dicoba lagi, jangan takut salah. Oh, ternyata sudah habis yang jenis pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk jenis soal yang locate information, mencari letak informasi di dalam teks. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya adalah juga harus membaca, harus scan dan skim atau mencari letaknya di mana seperti itu. Yaitu pronoun reference ya, teman-teman. Pronoun reference itu artinya rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu fungsinya kan menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan di teks. Nah, kita disuruh nebak. Kata ganti yang disebutkan itu mengganti kata benda apa? Seperti itu. Contohnya kata dia itu maksudnya siapa gitu. Atau kata mereka di line kesekian itu maksudnya siapa. Kayak gitu. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca dari sebentar, saya mute ya teman-teman. Oke. Jadi nanti cara ngerjakannya, teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata itu ditemukan gitu. Maksudnya gini, misalnya subjek kata itu kata itu yang ditanyakan itu muncul di kalimat ketiga. Berarti teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kalimat ketiga. Seperti itu. Contoh soalnya seperti ini. Jadi soalnya kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah kalau untuk pronoun reference ini nanti dikasih letaknya, dikasih tahu teman-teman. Contohnya di line kelima ini kalau teman-teman ngambil yang PBT.
Oke, tapi kalau ngambil yang ITP online atau dulu nyebutnya CBT gitu ya, itu nanti nggak dikasih line keberapa tapi di teks ditebelin, ditandai seperti itu. Jadi kelihatan sekali gitu. Nah, they itu di sini ya kita baca berarti dari subjek predikat sebelumnya. Jadi supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam bungkus mereka. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tersebut. Maksudnya serangga-serangga yang sudah dijebak tadi. Nah, berarti they di sini maksudnya adalah yang menjebak, yaitu these plants. Jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu. Nah, teman-teman coba dulu ya. Di sini ada satu soal. Waktunya berarti 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya kata ganti it di line kedua merujuk kepada. Nah, it line kedua itu yang ini teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya ya. Kalimat pertama berbunyi. Bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah dikenal sebagai bulan panen. Dia merupakan sejenis bulan yang sangat terang yang membuat para petani itu bekerja lembur hingga malam untuk beberapa malam atau selama berapa malam. Nah, berarti it di sini atau bulan yang sangat terang yang membuat para petani lembur tadi itu maksudnya adalah harvest moon tadi ya atau bulan purnama yang terjadi paling dekat di titik balik matahari. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Good job, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan semuanya menjawab alfa. Kita cek, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya. Kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua. Nah, ini yang ada garis bawahnya ini, teman-teman. Kita baca dari subjek predikat sebelumnya ya. Subjek predikat sebelumnya berbunyi Mardi Gras yang berarti hari Selasa gendut gitu ya. Dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh para penjajah Prancis ya betul. Di awal abad ke-18. Nah, sejak saat itu dia telah menjadi populer khususnya di New Orleans dan saat ini dia bahkan menjadi hari libur resmi gitu ya di beberapa negara bagian selatan. Nah, berarti yang menjadi hari libur resmi tadi yang dimaksud adalah Mardi Gras atau nama lainnya Fat Tuesday in France. Kita cek. Nah, jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nice. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata
Untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu letaknya di mana. Itu adalah pernah reference udah selesai ya. Sekarang lanjut ke jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya juga sama, harus dicari dulu, yaitu detail. Nah, namanya aja detail ya, teman-teman. Detail itu bisa apapun, teman-teman. Bahkan main idea itu juga bisa termasuk ke detail. Jadi informasi kecil, informasi tertentu yang apa namanya, yang ditulis di dalam teks. Jadi stated detail atau sorry, detail sendiri ada dua ya. Ada stated atau detail yang tertulis di dalam teks. Ada nanti yang setelah ini detail yang tidak tertulis di dalam teks. Nah, kita belajar dulu detail yang tertulis di dalam teks ya. Jadi jawabannya itu ada di dalam teks, teman-teman. Hanya mungkin pakai kata-kata yang berbeda aja. Oke. Nah, nanti soal ini menanyakan suatu informasi tertentu biasanya menggunakan 5W1H tentang kata kunci yang ditanyakan. Nah, jadi nanti teman-teman baca soalnya dulu, kenali kata kunci yang ditanyakan tentang apa, kemudian cari kata kunci itu di mana. Nah, kalau sudah ketemu baca kalimatnya. Terus dihubungkan dengan pilihan A, B, C, D yang artinya sama yang mana. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Di situ teksnya, sorry, di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah Jamestown di soal. Kalau kita scan dan skim, Jamestown itu muncul di kalimat pertama akhir ya. Jadi kalimat pertama tapi di bagian akhir-akhir. Kita baca kalimat pertama. Jadi kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633. Nah, 1633 ini adalah 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika diadakan di Jamestown. Nah, berarti pertanyaannya Jamestown itu yang mana yang benar mengenai Jamestown di pilihan ganda? Kita cek. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Bukan ya, yang didirikan di tahun 1633 tadi adalah Williamsburg, bukan Jamestown, teman-teman. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Kebalik. Kalau kita pilih Bravo itu berarti Williamsburg yang pertama. Sedangkan di teks itu disebutkan kalau eh, pengadaan penjajahan pertama kali di Amerika itu di Jamestown. Seperti itu. Nah, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, dicoba dipraktekkan ya yang tadi. Jangan takut salah. Waktunya berarti 2 menit karena ada 2 soal. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman.
Oke, ada jawaban Charlie dan Bravo. Ada juga Delta Bravo. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan teks, apa sih yang terjadi selama zaman es itu? Nah, zaman es itu muncul di kalimat pertama, teman-teman. Kalau kita baca, zaman es atau periode-periode ketika es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, dari sini sebenarnya udah ketemu ya, teman-teman. Jadi, zaman es disebut zaman es itu karena eh, apa? Es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, kalau kalau setelahnya itu disebutkan, jadi zaman es itu diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Seperti itu. Nah, kita cek yang alfa, struktur batuan dikenali oleh para ahli geologis, bukan ya. Ahli geologi menemukan struktur batuan itu pasti setelahnya zaman es, seperti itu. Namanya aja geologis ya. Kemudian kalau yang Bravo ada bukti dari benda-benda asing itu ditemukan sama, ditemukannya juga oleh ahli geologi setelah zaman es udah nggak ada gitu ya. Sedangkan pertanyaannya adalah during an ice age, selama zaman es. Kalau yang Charlie, es menutupi sebagian besar permukaan bumi. Nah, ketemu jawabannya Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, es mencair 6 kali. Nah, kalau ada es mencair 6 kali baru disebut ice age. Kan nggak nyambung, teman-teman. Berarti bukan Delta tapi yang Charlie, oke? Jangan tertipu dengan kata six, di situ beda. Six times itu maksudnya zaman es itu dulu pernah terjadi 6 kali. Bukan ada es 6 kali mencair baru disebut zaman es. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Teks mengcover atau menyebutkan ada berapa banyak metode-metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lalu. Nah, itu tadi belum ada. Kita lanjutkan bacaan kita. Nah, itu di kalimat kedua disebutkan zaman es itu bisa dikenali dari rock strata. Nah, jadi dari struktur batuan yang menunjukkan bukti adanya benda-benda asing yang terbawa oleh atau yang terkumpul oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Kemudian karena pertanyaannya ada berapa banyak, kita cek lagi kalimat, kita pastikan dulu kalimat setelahnya itu masih ngomongin itu bukan. Kalau kita baca kalimat setelahnya itu zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan daratan maksudnya gitu ya, yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak seperti misalnya lembah yang berbentuk U, kemudian daratan-daratan yang eh, kayak ada patung-patungnya gitu tapi bukan patung orang, bukan. Intinya kayak ada batu-batu yang kayak patung gitu dan permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti ada dua ya, teman-teman. Ada dari rock strata, yang kedua itu juga bisa dikenali dari land formations. Oke, berarti nomor 2 jawabannya Bravo. Right? Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ada satu soal, berarti teman-teman punya waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Well, 1 minute over. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Sepertinya belum ada. Gak apa-apa, kita bahas bersama kalau gitu. Oke, ada ternyata, yaitu alpha. Kita cek ya. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah, menurut teks, Golden Age of Railroads. Nah, kata kunci teman-teman adalah Golden Age of Railroads. Nah, kalau kita cek di situ, Golden Age of Railroads muncul di kalimat pertama ya, teman-teman. Kita baca kalimatnya. Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir perang saudara atau perang sipil ya, hingga
awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api pertama kali muncul dan akhirnya in fact itu nyatanya gitu ya, hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, itulah Golden Age of Railroads ya, suatu peristiwa sejarah. Kalau yang alfa merupakan sebuah dampak atau akibat dari Perang Dunia I. Akibat itu setelahnya ya, teman-teman, bukan sebelumnya. Sedangkan Golden Age of Railroads itu terjadinya akhir Perang Saudara hingga awal, ada beginning gitu ya, awal Perang Dunia I. Nah, berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat itu dikuasai atau dikendalikan oleh rel kereta api. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, itu tadi adalah jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim dulu untuk menemukan yang ditanyakan letaknya di mana. Seperti itu. Nah, sekarang jenis soal keempat yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus scan dan skim ya. Cuman ini agak panjang teman-teman. Nah, detail juga, jadi sama detail, cuman yang ini unstated detail. Nah, unstated detail itu maksudnya adalah detail atau informasi tertentu yang nggak ada di teks teman-teman. Jadi ada soal ini, makanya sebenarnya di TOEFL itu aneh agak pertanyaan. Masa kita misalnya kita membaca nih, tapi kita mencari yang nggak ada kan nggak mungkin sebenarnya teman. Ya begitulah teman-teman. Ada pertanyaan di TOEFL itu yang menanyakan kita di pilihan A, B, C, D ini yang mana sih yang salah atau yang nggak disebutkan atau yang tidak benar mengenai kata kuncinya atau mengenai suatu informasi tertentu di dalam teks seperti itu. Jadi teman-teman nanti cara mengerjakannya kalau ada teman-teman disuruh mencari kata yang nggak ada di teks atau yang salah mengenai kata kuncinya gitu ya. Nah teman-teman baca dulu di soal kata kuncinya apa. Nah, kalau sudah ketemu, scan dan skim sampai ketemu kata kunci tersebut. Nah, kalau sudah ketemu kata kuncinya, teman-teman baca sampai paragrafnya selesai atau sampai informasinya udah bukan bahas itu lagi, gitu. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang nggak ada, yang nggak teman-teman baca tadi, seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, di sini ada 2 soal, teman-teman. Contoh pertama, semua di antara A, B, C, D berikut ini itu benar mengenai mengenai plasma darah. Kecuali bahwa, nah kata kunci teman-teman adalah plasma darah yang mana kalau kita scan dan skip itu langsung di kalimat pertama, muncul di kalimat pertama ya. Berarti kita baca sampai paragrafnya habis atau sampai eh, sudah tidak membahas itu lagi dalam paragraf itu. Nah, kita baca di situ plasma darah yang merupakan sejenis cairan yang hampir tidak berwarna dan bening. Dia itu mengandung darah yang dari darah tersebut sel-sel darah putih dan sel darah merahnya itu telah dipindahkan. Nah, plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih besar dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, itu tadi mengenai plasma darah. Kita cek ABCD. Yang alfa. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya itu pekat. Nah, ketemu langsung yang salah mengenai plasma darah ya, teman-teman. Yaitu yang alfa. Karena dijelaskan di teks tadi kalau plasma darah itu warnanya hampir tidak berwarna dan bening seperti itu. Sedangkan yang bravo, sel-sel darah itu telah dikeluarkan darinya, dari plasma darah. Nah, tadi ada di kalimat kedua. Jadi dia itu mengandung darah yang dari darah itu tuh sel darah merah sama sel darah putihnya itu telah dipindahkan atau diambil. Seperti itu. Kalau yang Charlie, pasien-pasien itu sering ditransfusi dengan itu. Nah, tadi ada juga ya. Jadi it is often used in transfusion because a patient generally needs a plasma portion of the blood more than the other components. Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, it is generally more important to the patient than other parts of the whole blood. Jadi lebih penting bagi pasien itu dibandingkan uh, unsur-unsur darah yang lain. Tadi juga ada ya. Jadi jawaban yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Oke. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak disebutkan mengenai darah utuh? Nah, kalau kita lihat darah utuh itu disebutkan di paragraf kedua ya. Kita baca paragrafnya, kita baca paragrafnya.
Plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampurkan ke semua donor dan tidak harus dari eh, golongan darah yang sesuai atau yang tepat gitu ya. Sedangkan darah utuh itu demikian. Nah, sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan, sedangkan darah utuh tidak bisa. Nah, kita cek yang alfa darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi ada ya di kalimat pertama paragraf 2. Berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, it cannot be dried. Dia nggak boleh dikeringin. Nah, tadi ada juga ya di kalimat terakhir itu. Jadi plasma itu bisa dikeringkan, tapi darah utuh nggak bisa dikeringkan. Oke. Kalau yang Charlie tidak mungkin untuk menjaganya di penyimpanan untuk waktu yang lama. Tadi juga ada. Plasma itu bisa disimpan, sedangkan darah utuh tidak bisa disimpan. Oke. Nah, berarti jawabannya yang delta. It is a clear colorless liquid. Apa namanya? Darah utuh itu merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Ya, jadi yang salah mengenai darah utuh adalah yang delta. Karena yang warnanya bening tadi, yang tidak memiliki warna tadi bukan darah utuh tapi plasma darah, teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah yang tidak tidak benar atau tidak sesuai, tidak disebutkan mengenai darah utuh. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal ini. Silahkan. Nah, kalau nggak ada, mari kita coba ke latihan soal seperti biasa. Di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Di situ ada jawaban Bravo Delta. Mari kita cek ya. Nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman Nelly Bly itu disebutkan di kalimat pertama paragraf pertama ya. Kita baca kalimatnya. Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika pada abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Nah, sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster judulnya Nelly Bly. Nah, dia itu mendapatkan ketenaran atas pendekatannya dan khususnya atas cara dia mendapatkan cerita-cerita yang penuh petualangan dan berani. Nah, itu tadi mengenai Nelly Bly ya. Kita cek ABCD yang nggak ada, yang nggak disebutkan. Yang alfa, nama aslinya Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Simon. Tadi ada ya di kalimat pertama, teman-teman. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa.
Nah, ketemu yang salah adalah yang Bravo karena nggak ada tadi disebutkan kalau Nelly Bly itu sakit jiwa ya. Kemudian jawabannya adalah yang Bravo. Nomor 4, yang manakah di antara berikut ini tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus. Nah, caranya dia mendapatkan cerita tadi belum disebutkan ya. Berarti dibahasnya di paragraf 2, kita baca. Nelly Bly itu merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita sesungguhnya itu dari dalam, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah dibumbu-bumbui, sudah dipercantik. Oke, jadi nggak asli gitu. Nah, di satu kesempatan dia itu berpura-pura menjadi pencuri sehingga dia ditangkap dan dia menyaksikan sendiri bagaimana tahanan-tahanan wanita itu sebenarnya diperlakukan. Nah, di sisi lain, di kesempatan lain dia memalsukan penyakit jiwa, maksudnya dia pura-pura punya penyakit jiwa gitu ya, supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai eh, treatment itu perlakuan gitu ya, perlakuan kepada pasien mengidap penyakit jiwa seperti itu. Nah, itu tadi kita cek ABCD. Yang alfa dia pura-pura menjadi seperti dia berperilaku seperti penjahat. Maksudnya pura-pura jadi penjahat ya. Tadi ada. Kalau yang Bravo dia ditangkap oleh polisi, tadi juga ada. Yang Delta yang Charlie dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa ya. Tadi ada. Kalau yang Delta dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya yang tidak ada di teks adalah yang delta. Karena dia tadi di rumah sakit jiwa bukan untuk kerja jadi dokter, tapi dia pura-pura jadi pasien supaya bisa tahu gimana sih diperlakukan orang-orang yang menghadap penyakit jiwa di rumah sakit jiwa seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya, teman-teman bisa pakai scan dan skip. Nah, kenapa saya bilang bisa pakai? Kenapa kok nggak harus pakai? Karena vocab ini lumayan gampang ya. Untuk teman-teman di kampus Inggris itu biasanya reading itu yang paling disukai adalah soal vocab ini. Kenapa? Karena teman-teman tidak perlu baca teks. Langsung kalau teman-teman tahu arti vocab yang ditanyakan itu apa, terus di pilihan ganda itu sinonimnya yang mana, ya sudah, pasti itu jawabannya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita gunakan scan dan skip itu ketika teman-teman tidak tahu artinya dari yang ditanyakan itu. Jadi teman-teman bisa gunakan scan dan skip. Nah, untuk vocabulary sendiri itu adalah jenis soal yang menanyakan arti suatu kata atau pengganti satu kata. Jadi kata A itu bisa diganti dengan kata yang mana di pilihan ganda. Seperti itu. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca juga kalimat sebelum dan kalimat setelah kata itu disebutkan. Oke, contohnya adalah di sini ada dua soal. Nomor 1, menurut line pertama dari teks, apa sih sebuah teddy bear itu? Nah, di kalimat pertama disebutkan eh, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, yaitu sebuah mainan binatang yang diisi oleh benda-benda lembut gitu ya, yang ditujukan untuk dipeluk. Nah, kemudian teddy bear ini meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Nah, intinya teddy bear itu mainan anak-anak ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang alpha, a plaything. Masa yang kok yang alpha, yang delta maksud saya teman-teman, a plaything, sebuah mainan. Masa yang alpha, sebuah binatang galak. Yang ada anak kita dibuat mainan sama binatangnya ya. Kalau yang Bravo, Presiden Amerika Serikat, nggak boleh dibuat mainan. Kalau yang Charlie, sebuah pemburu yang terkenal, sama. Yang ada anak kita ditembak nanti ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta, a plaything, sebuah mainan. Kemudian nomor 2, look at the word pastimes in paragraph 2. Lihatlah kata pastimes di paragraph 2, itu muncul di sini teman-teman. Kita baca kalimat sebelum dan kalimat setelahnya ya. Di kalimat pertama berbunyi Theodore Roosevelt atau Teddy seperti dia biasanya dipanggil merupakan Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1901 hingga 1909. Nah, dia itu merupakan seorang pria yang sangat aktif, nggak mau diem gitu, dengan berbagai macam pastimes. Yang salah satunya adalah berburu. Suatu hari, Presiden itu diajak berburu atau diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, berarti salah satu dari pastimes-nya presiden itu adalah berburu, teman-teman. Kita cek pastimes itu apa?
Yang alpha past occurrences, kejadian-kejadian di masa lalu, bukan ya, karena ini jelas ngomongin tentang ketika dia sudah menjadi presiden, bukan sebelumnya. Seperti itu. Kalau yang Bravo, previous jobs, pekerjaan sebelumnya itu juga bukan. Karena jelas memang ini ngomongin ketika Teddy menjadi presiden. Kalau yang Charlie, hunting trips, perjalanan-perjalanan berburu, nggak mungkin ya teman-teman, masa pastime ini adalah perjalanan berburu sedangkan salah satunya itu berburu. Kalau misalkan pastime ini perjalanan berburu ya harusnya semuanya berburu. Seperti itu, bukan salah satunya aja. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, kegiatan di waktu luang. Dan yang paling cocok teman-teman dimasukkan di situ itu adalah yang Delta. Kegiatan di waktu luang. Dan memang teman-teman boleh cek di kamus, cari arti kata pastimes. Pastime itu adalah kata benda, artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta ya. Nah, sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Buka kamus nggak apa-apa karena kita belajar teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada 2 soal, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis dan ada jawaban Bravo Bravo. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau ditarik sorry, di situ soalnya berbunyi sebentar. Delta Bravo ya, kita cek. Nomor 1 pertanyaan di line ketiga kata widow berarti gitu. Widow di line ketiga berarti ini ya. Kita baca kalimat eh, sebelum dan setelahnya. Kalimatnya berbunyi sorry, dia itu maksudnya dia di sini adalah Black Widow ya teman-teman, atau laba-laba yang paling berbahaya di Amerika Serikat seperti itu. Nah, itu ditemukan paling sering atau paling banyak itu di bagian selatan dari negara tersebut, berarti Amerika Serikat bagian selatan. Tapi dia juga bisa ditemukan di sepanjang negeri. Nah, Black Widow itu mendapatkan namanya karena si betina diketahui membunuh pejantannya setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Yang menjadi seekor widow ini bukan pejantannya, teman-teman. Subjeknya sama-sama female ya. Jadi dia membunuh pejantannya, akhirnya dia menjadi widow. Seperti itu. Nah, kita cek yang alpha sejenis racun bukan, yang bravo laba-laba pejantan yang mati. Nah, masa si betina membunuh pejantannya sendiri setelah kawin dan dia berubah menjadi pejantan yang mati? Kan nggak bisa, nggak nyambung teman-teman. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie korban manusia dari laba-laba tersebut. Nah,
Manusia nggak disebutkan sama sekali tadi ya. Kita nggak boleh ikut-ikut teman-teman. Charlie berarti bukan ya. Kalau yang delta, si betina yang pejantannya itu telah mati. Nah, ketemu jawabannya adalah delta. Nah, maksud sebenarnya bukan mati ya, tapi justru dibunuh sendiri sama betinanya. Dia itu jenis binatang mirip kayak ini, belalang sembah, teman-teman. Belalang sembah itu setahu saya kalau setelah kawin, kepalanya si pejantan itu dimakan. Seperti itu. Nah, kalau di bahasa Indonesia sendiri, widow itu artinya adalah janda. Ya. Nah, kita lanjut ke nomor tiga. Sorry, berarti nomor satu jawabannya adalah delta. Nomor tiga, kata ample di line ketujuh menyatakan bahwa laba-laba itu ample di line ketujuh. Berarti paragraf kedua ya. Di situ disebutkan ample itu. Nah, di sini berarti kita baca dari kalimat sebelumnya. Berarti seluruh paragraf 2, teman-teman. Kalimatnya berbunyi Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh berbentuk globe yang berkilau gitu ya. Ukuran dan bentuknya itu mirip kayak kacang gitu ya. Dan ada tanda di bawah atau di balik perutnya titik merah dan atau titik kuning. Nah, si betina itu kira-kira lebih ample atau rata-rata lebih ample dibandingkan si pejantan. Nah, kasarannya atau kira-kira gitu ya, 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti di sini more ample itu karena diulang lagi tuh di setelahnya. Berarti more ample itu artinya sama dengan larger, teman-teman. Kalau ample-nya aja berarti ya large. Berarti nomor 3 jawabannya bravo. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya menggunakan teknik kedua yaitu scan dan sim atau mencari dulu informasi di teks di mana seperti yang ditanyakan di soal seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai materi kita hari ini, silakan. Nggak ada ya teman-teman, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun silahkan japri saya ya, nanti saya bantu lewat japri. Oke, thank you so much for today guys, I'll see you again next time. As I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Mister. Mister. Okay, thank you everyone.